Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ma ba'd. Jamaah sidang majelis langsam pagi yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini kembali Allah mudahkan kita untuk bisa bermuhasabah diri, bermuajahah walaupun mungkin di udara dalam rangka melakukan kegiatan rutin kita ini langsam pagi tentunya. Ya, kita akan coba tambahkan satu hadis lagi pada pagi hari ini, hadis dari kitab Al-Arba'un, hadis dari Syakhsiyatul Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi. Hadis dari riwayat Imam Bukhari. Kemudian hadis ini pun diriwayatkan oleh Abi Dawud, At-Tabrani dan lainnya. Iya, hadis dari Abi Hurairah ini menjelaskan bahwa beliau pernah mendengar Nabi pernah bersabda. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu mir'atul mu'min wal mu'minu akhul mu'min yakufu alaihi doyatahu wa yahutuhu min waraihi. Rawahul Bukhari, Abu Dawud, wa At-Tabrani. Kata Rasul gini jamaah, al-mu'min, orang beriman yang dipastikan keimanannya gitu ya. Mir'atul mu'min, mir'ah itu kaca, artinya cermin orang mukmin lainnya. Jadi, Masya Allah ya, memang agama ini memang kita nggak bisa pakai akal sih ya. Ini syariat. Jadi kalau akal kita ini nggak bisa memahami syariat, bukan syariat yang ngalah. Ini kan akhir zaman ini kan akal itu kan difungsikan buat ngotak-ngatik syariat. Jadi kalau syariat nggak seperti yang diinginkan akal, dikesampingkan. Padahal akal aja nggak bisa nyampe tentang syariat yang Allah terapkan. Contoh yang paling gampang saja, kalau antum sholat, antum buang angin gitu ya. Itu kan antum batal. Kira-kira kalau menurut akal tuh yang mesti dibersihin apa tuh kira-kira? Karena membatalkan apa sholat. Ya, karena wudhu kita kan yang dibasuh kan muka, yang dibasuh tangan kita. Apa hubungan sama dubur yang keluar angin coba? Akal nggak nyambung, begitu aja udah mentok tuh akal gitu loh. Itu belum yang lain-lainnya itu, belum. Ya. Makanya orang-orang terdahulu itu maju dalam berpikir. Kenapa? Karena akalnya tunduk sama syariat. Mereka diberikan kemampuan untuk menaklukkan dunia, menemukan banyak hal dalam penemuan-penemuan secara ilmiah. Karena akalnya tunduk. Belakangan ini tidak. Nah ini hadis kalau diperhatikan, al-mu'min mir'atul mu'min. Ini romannya kita pakai akal susah nerima nih. Karena orang beriman diterjemahkan itu adalah cermin orang beriman lainnya. Jadi kalau kamu pengen ngelihat orang beriman yang rusak di sekeliling kamu, ya itu pencerminan dirimu gitu loh. Ya, respon kamu kurang bagus sama mereka, nggak menjadi bagian kebaikan yang mereka lakukan. Karena mungkin kita nggak mampu berbuat baik, tapi kan kita bisa menjadi bagian sebuah kebaikan gitu loh. Harusnya kan begitu. Ya, taruh kita memang nggak bisa memaksimalkan kebaikan. Karena kita juga memang kurang kemampuan kita untuk itu. Cuma jangan sampai menjadi penyebab orang berbuat keburukan. Jangan. Paling tidak orang melihat kita itu baik dan dia terinspirasi baik gitu loh. Ya kayak modal kita berdakwah. Kalau memang kita nggak mampu merangkai kata dalam penyampaian, tolong paling nggak buat diri kita ku anfusakum dulu deh. Nah Nabi mengatakan, aslih nafsak yasluh lakan nas. Ketika kau kritisi dirimu, kau baguskan dirimu, orang lain terkritisi. Lihatlah ayat mengatakan, buat orang tua yang minta diislah dirinya di hadapan para anak-anaknya. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik. Dan tolong ya Allah, islah diriku di hadapan keluargaku. Aku bertobat akan masa laluku ya Allah. Jadikanlah aku paling tidak contoh yang baik, walaupun aku nggak bisa menyampaikan kebaikan gitu loh. Al-mu'min mir'atul mu'min kata Nabi. Orang beriman yang jelas keimanannya itu cermin buat orang mukmin lainnya.
Agama ini nggak direpotkan buat orang lain, ayo dong pakai buat dirimu. Kamu sudah tahu sholat itu tanha anil faksa wal munkar. Paling tidak memang kamu nggak berbuat keji dan berbuat kemungkaran setelah sholat. Harusnya begitu. Nanti kalau semua orang sudah melakukan itu, otomatis kan yang minor mengikuti yang mayor. Dominan. Begitu pula wal mu'min akhul mu'min. Orang beriman itu adalah saudaranya orang beriman lainnya. Memang iya, asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Orang beriman itu dikatakan akhul mu'min karena tegas sama orang kafir, lembut sama orang beriman lainnya. Cuma yang terjadi sekarang tidak, karena banyak orang beriman ini yang tidak mau belajar. Jangan heran ya kalau menemukan banyak ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu qumu dan lain sebagainya gitu loh. Orang beriman yang dikedepankan, hai orang beriman, tubu ilallah. Orang beriman disuruh bertobat, orang beriman disuruh mendirikan sholat, orang beriman disuruh bertakwa kepada Allah. Karena memang banyak nanti orang beriman yang teledor dengan imannya. Makanya dikatakan iman itu kan naik turun, naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Kamu perlu nasihat. Sekarang kondisinya orang beriman ini diadu sama orang beriman lainnya. Yang pertentangan oleh ulama ini diangkat kembali gitu loh. Padahal sudah diselesaikan dalam buku-buku ulama. Kenapa sih kita nggak melakukan yang memang jelas nggak ada pertentangan di antara mereka gitu loh. Kalaupun ada pertentangan berarti kita mesti belajar lagi. Iya. Jangan katakan pertentangan itu rahmat. Memicu diri kita untuk belajar. Al-mu'min akhul mu'min. Orang beriman itu saudaranya orang beriman lainnya. Sekarang saudara kita sedang diintimidasi, dihujat, dicaci, dimaki. Kita jangan diam saja. Ya bukan berarti membuat sebuah makar, bukan. Jangan menimbulkan kerusakan. Agama ini la darar wala dirar. Agama ini nggak menimbulkan kerusakan, enggak. Tapi bukan berarti diam seperti setan bisu. Orang beriman dagang di pinggir jalan ya, kita nggak ngerespon. Malah bos gede kafir bikin perusahaan besar, kita malah datang. Ini jahil murakkab. Tuh, penjajah bensin pinggir jalan tuh. Ya Allah, mereka cuma ambil untung sekedar nyambung hidup. Ini cukong-cukong besar punya pom bensin. Antum antri panjang cuma gara-gara lebih murah di SPBU yang besar. Padahal di SPBU kecil ini mungkin lebih mahal 500 rupiah. Apalah arti 500 rupiah hari gini gitu loh. Tapi langsung dikonsumsi oleh orang beriman yang semalam dia berdoa minta rezeki pada hari ini. Coba dong. Agen-agen besar yang kamu datangi cuma gara-gara lampunya terang, tokonya baru, gedungnya baru jadi, semua ngumpul, AC-nya dingin, apa yang gak penting pun dibeli. Nih, ada agen depan gang Anda tuh seorang muslim yang semalam bangun tahajud minta rezeki pada pagi hari ini. Itu datangi. Yang kalau kau sakit nanti dia bakal menjengukmu. Kalau kau sakit dia bakal bertendang ke rumahmu. Anakmu pun akan diberikan hadiah walaupun 2-3 permen menyambung silaturahmi di antara kalian. Ayo dong orang beriman Indonesia yang cerdas sedikit. Jangan diotak-atik sama orang-orang yang jelas sekali benci sama Islam kita. Jangan gampang termakan sosial media. Iya, ini kan kejahatan sosial media kan nampak sekali gitu loh. Orang sholat di masjid bukan dibicarakan tentang manfaat sholat dan khusyuknya. Sholat membawa maut. Bodoh, iklannya kan begitu. Orang melaksanakan silaturahmi langsung diekspos. Keburukan yang terjadi ketika kalian bersilaturahmi. Nggak dibahas manfaatnya. Seakan-akan kita nggak punya Tuhan yang menjaga kita dengan silaturahmi. Padahal kita telah menegakkan protokol yang ada. Ayo dong laksanakan. Jangan jadi orang yang takut dengan makhluk. Takut sama Allah. Man arada ayyubsata fi rizqi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Buat apa ada nih hadis? Orang yang pengen dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, disehatkan badannya, silaturahmi. Ini corona bikin kita nggak mau silaturahmi, cuma ngayal sehat. Innalillah. Wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bitta'ah. Ajmilu fit talab. Udah sering dibilang. Yang baik-baik yang kamu pengen adanya di sisi Allah yang tidak mungkin kamu dapatkan kecuali kalian mentaati Allah. Bagaimana mentaati Allah? Ati Allah wa ati Rasul. Itu yang paling utama. Tapi pemerintah kan juga Ustaz, iya. Saya nggak mengatakan nggak taat sama pemerintah, taat. Wa ulil amri minkum. Tapi digarisbawahi, kalau untuk urusan pemerintah, rezim ini kan berbeda karakter.
Tetap kita punya garis bawah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Sayang umur kita nih yang sebentar. Aduh, lawang syariat telah diturunkan, tinggal melaksanakan. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Yakufu alaihi doy'atahu wa yahutuhu min wara'ih. Orang beriman itu, kata Nabi, menjaga kehidupan orang beriman lainnya. Enggak merugikan. Enggak menghujat, enggak mencaci, enggak mencari salah, enggak. Bahkan orang beriman itu menjaga orang beriman lainnya dari belakang. Dari tempat di mana dia nggak bisa ngelihat keburukan. Dia nggak tahu resiko keburukan yang bakal terjadi. Tapi orang beriman lainnya menjaga. Sense of belongingnya tinggi banget. Ini ada sampah plastik, air mineral. Di tengah jalan dia tahu ban motor itu kalau ngerem nginjek itu pasti kepleset. Ah udahlah, saya ngeri saudara saya ini jatuh, resikonya bahaya. Itu pun diberikan pahala. Ada ranting yang menjurang ke jalan, menghalangi orang yang sedang lewat. Mungkin ada orang yang tergopoh-gopoh nanti, nggak lihat itu ranting terkena kemudian jatuh. Ah udahlah, bersihin. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Saling menjaga di antara kita, bukan mengumbar aib di antara kita. Ini sosial media. Wallah la'natullah ala sosial media. Terlaknat ini sosial media. Karena bagian dari dunia yang Nabi katakan, ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha. Terlaknat semua di dalamnya. Kecuali yang diperuntukkan buat Allah. Silakan pakai sosial media hanya untuk Allah. Ini kita untuk kajian, dapat ilmu, ya. Untuk tanya kondisi orang tua kita bagaimana. Tanya teman-teman kita di mana dan bagaimana keadaannya dalam kondisi pandemi yang seperti ini. Orang sulit mengais rezeki. Ayo dong mengistilah di antara kita. Pakai sosial media. Ini ilmu pengetahuan. Ya ini iptek yang mendatangkan kemaslahatan. Tinggal tergantung niat. Ayo letakkan semua pada tempatnya. Fungsikan akalmu untuk patuh pada syariat. Ad-dinu yusrun, agama ini kemudahan. Kalau merasa sulit kembali kepada agama. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudhu ila Allah wa rasulih. Kalau kalian punya masalah dengan dunia, berselisih di antara kalian, tolong kembalikan urusannya ke Allah. Allah yang sudah punya syariat. Syariatnya apa? Jelas. Orang beriman gak usah saling hujat di antara orang beriman. Jangan. Yang merasa berilmu jangan eksklusif. Terjun ke lapangan. Jangan coba menggonggong dari pagar bak anjing punya orang kaya di komplek-komplek tertentu. Jangan. Turun, ada muhasabah. Kau kan tahu orang berbuat salah, kata Nabi, datangi. Rubah dengan tangan, gaet tangannya. Nasihatkan 4 mata. Bukan dikasak kusuk di sosial media. Akhirnya bocor keluar. Orang yang awam melihat. No, antar ustadz ribut no. No, antar orang beriman ribut no. Kan jahil murokab, bodoh double kita. Emang gak diperhitungkan sama Allah nanti? Hei. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Orang menunjukkan kebaikan berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Pun menjadi penyebab keburukan. Akan dapat dosa sebanyak orang yang berbuat dosa. Masya Allah. Hati-hatilah. Allah taziru wa ziratun wizra ukhra. Orang gak terbebani dengan dosa orang lain. Kalau dia tobat, kalau enggak, enjoy dengan ghibah, enjoy dengan namimah. Kan sayang sekali. Ini orang beriman saudara kita. Cuma beda mazhab. Cuma beda manhaj. Dan dia nggak dikafirkan dalam agama. Apa yang membuat kita enggan untuk mendoakan dia? Apa yang enggan membuat kita untuk bertenda, berjumpa, menasihatinya, berdialog secara terbuka? Bukan saling hujat, ditonton sama orang-orang kafir. Ya, ini kayak orang Islam yang diikat matanya, kedua-duanya suruh fight di sebuah ring. Wasitnya orang kafir. Kita main pukul-pukulan nggak jelas karena kita nggak ngelihat siapa nih yang bikin permainan. Udah. Saatnya kita kembali ke Allah. Takutlah kepada Allah. Sayang umur kita yang singkat ini bukan menuai kebaikan yang banyak. Perintahnya kan tazawwad, berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal itu takwa kita kepada Allah. Ya. Ini hadis dari Abi Hurairah menegaskan bahwa Nabi mengatakan orang beriman itu adalah cerminnya orang beriman lainnya. Jadi kalau pengen orang beriman di Indonesia ini baik, baikkan dirimu. Allah akan muliakan keimanan yang ada insya Allah. Kemudian orang berimannya saudara orang beriman lainnya. Ayo dong ya.
Kalau memang kita nggak bisa bertemu, berbicara, ya, jangan sampai nggak saling mendoakan di antara kita. Apa susahnya sih? Di antara zikir pagi kita tambahkan Allahumma gfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahyai minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Minta sama Allah. Bahkan Nabi mengatakan orang yang mendoakan orang yang tidak tahu didoakan, 70 malaikat mengaminkan buat yang mendoakan. Nggak ada kerugian dalam kebaikan yang kita lakukan. Ya, orang beriman, saudara orang beriman. Yakufu alaihi doyatahu. Bahkan dia menjaga kehidupan orang beriman lainnya. Nggak mau merugikan. Apalagi menghujat, mencaci, nggak mau. Ya, apalagi namimah, nggak mau mereka. Wa yahutuhu min waraihi. Dia berusaha untuk menjaga dari belakang orang beriman tersebut agar terjaga kemuliaannya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ya bangsa ini tidak terkecoh nih oleh kejahatan orang-orang yang memang tidak suka Indonesia ini damai. Ya, betul-betul nggak terkecoh, nggak terfitnah. Kita tegakkan saja syariat udahlah. Kalau kita merasa memiliki Indonesia, jaga negeri kita melalui diri kita dulu yang pertama, keluarga kita dan lainnya. Sehingga kita nggak menerima keburukan yang ada. Masya Allah, kita minta sama Allah agar Allah bersihkan negeri dari orang-orang munafik. Pejabat-pejabat yang kerdil, yang jiwanya hina, betul-betul pengen memakan orang-orang miskin di negeri ini. Hai, Allah akan jaga negeri kita. Karena dari awal negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Masya Allah ya. Jaga upah di antara kita. Mulailah pagi hari kita ini dengan kebaikan yang banyak. Allah akan berikan kebaikan pula buat kita nanti insya Allah. Ingat, hal jazau ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik ya. Semoga manfaat insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.